Baik, tadi Anda sudah melihat secara langsung bagaimana video udara daripada lokasi tambang Minebase yang terakhir di Latam, Argentina. Dan tentunya Anda juga bisa melihat secara langsung bagaimana mesin mining itu bekerja 24 jam sehari. Tentunya dengan daya listrik yang juga harus siap terus-menerus, dengan dukungan internet juga yang harus stabil. Lalu bagaimana potensi daripada keuntungan Bitcoin di masa depan? Anda bisa lihat grafik yang saya berikan di sebelah kiri. Anda bisa lihat itu adalah perjalanan Bitcoin dari dulu 2008, 2010 sampai dengan hari ini. Jika Anda melihat grafik itu secara keseluruhan, maka Anda melihat bahwa secara tren, harga Bitcoin itu naik terus dalam tahun ke tahun, dalam selama sekitar 13 tahun terakhir, ya. Memang terjadi fluktuatif di tengah perjalanan, ada naik, ada turun. Ya, namun secara keseluruhan jika Anda melihat, maka dalam waktu sekitar 13 tahun ini, harga Bitcoin cenderung meningkat terus, ya. Nah, memang dalam perjalanannya jika Anda melihat terjadi yang namanya musim semi, ya, musim gugur, kemudian musim panas, bahkan terjadi musim dingin, ya. Musim dingin kita sebut sebagai pada saat dia mengalami penurunan, dan musim semi kita sebut yaitu pada saat dia mengalami kenaikan. Dan kita tahu bersama, ya, bahwa Bitcoin setiap 4 tahun sekali mengalami yang namanya halving, di mana halving ini membuat hadiah penambangan itu akan berkurang 50% dari periode sebelumnya. Dan tentu saja ini akan membuat harga Bitcoin juga akan makin mahal, karena makin susah untuk didapatkan, ya. Jadi tingkat kesulitannya makin tinggi, maka harganya juga akan makin mahal. Dan ternyata siklus 4 tahun sekali yang disebut sebagai halving ini berulang. Dan dari grafik atau dari tabel yang saya perlihatkan di sebelah kanan, Anda bisa melihat bahwa ternyata siklus itu berulang. Artinya terjadi musim semi berulang-ulang setiap 4 tahun sekali, terjadi musim dingin setiap 4 tahun sekali juga terjadi. Ya, satu contoh kita akan lihat Bitcoin ROI atau Return on Investment selama 13 tahun di tabel sebelah kanan dari 2010 hingga dengan 2023. Ya, kita sekarang ada di 2024, kita belum bisa menyimpulkan harga di akhir tahun berapa, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam perjalanan Bitcoin halving pertama kali terjadi di tahun 2012, ya, itu adalah halving pertama terjadi. Jadi Anda bisa lihat bahwa di tahun 2014 terjadi minus. Di tahun 2010 itu terjadi keuntungan 9.900%. Jadi Anda bisa lihat contohnya bahwa di tahun 2010 year start itu adalah harga pada saat awal tahun, dan year end itu adalah harga di akhir tahun. Ya, jadi harganya ini menunjukkan perbedaan yang sangat luar biasa besar sekali, ya. Di mana di tahun 2010 terjadi keuntungan bagi pemilik Bitcoin hari itu adalah di tahun itu adalah 9.900%. 2011 1.473%, di tahun 2012 186%, dan di 2013 5.507%, dan di 2014 minus 58%. Ya, jadi Anda bisa perhatikan baik-baik bahwa 2014 itu adalah 2 tahun sejak halving yang pertama di 2012, ya. Kemudian kita lihat lagi 2015 35% keuntungan di tahun tersebut, 2016 125%, 2017 1.331%, dan 4 tahun kemudian 2018 minus 73%. Ya, jadi Anda bisa lihat 4 tahun kemudian minus 73%, ya, di 2018, atau kurang lebih setelah 2 tahun halving di 2016, ya. Jadi halvingnya 2012 kemudian 2016. Jadi sama kejadian dengan tadi, 2 tahun setelah halving terjadi penurunan, itu musim dingin kita sebut, ya. Di 2019 plus 95%, 2020 plus 301%, 2021 plus 66%, dan di 2022 minus 65%, 4 tahun lagi, ya. Dan 4 tahun ini juga terjadi 2 tahun setelah mengalami halving di 2020. Jadi 2020 halving, 2 tahun kemudian di akhir tahun minus 65%. Ya, 2023 plus 158%. Ya, dan hari ini secara real harga Bitcoin sudah mendekati $70.000 per satu Bitcoin, ya, di mana di akhir tahun 2023 hanya mencapai 42.592 US dollar, ya. Nah, kita belum bisa melihat di 2024 tentunya. Tapi kalau kita prediksi dari keadaan sekarang bahwa di 2024 ini terjadi yang namanya halving, ya, dan halving terjadi 2024, dan ada satu kemungkinan berarti 2 tahun berikutnya itu akan mengalami penurunan dulu atau musim dingin dulu, ya. Nah, setelah musim dingin akan terjadi lagi musim semi, demikian seterusnya. Jadi artinya dengan adanya potensi
Bitcoin seperti ini atau siklus yang selalu berulang, Anda akan bisa memprediksi bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari sebuah Bitcoin. Dan inilah saat yang sangat tepat sekali karena sesuai dengan siklus yang terjadi di tahun sekitar 2026 itu akan terjadi yang namanya penurunan. Ya, 2 tahun setelah yang namanya halving terjadi di 2024 kan. Nah, 2026 akan terjadi penurunan dan biasanya ya 2 tahun setelahnya akan mengalami musim semi, yaitu di 2028. Jika kita melihat lagi mengenai potensi daripada keuntungan Bitcoin, kita lihat bersama bahwa dari tahun 2008 sejak diciptakannya Bitcoin sampai dengan 2024, sudah terjadi yang namanya halving 4 kali. Ya, di mana halving 4 kali itu terjadi di 2012, ya, kemudian di 2016, 2020, dan 2024. Di mana selama 4 kali halving ini sudah ditambang sekitar 19.711.219 juta Bitcoin, ya, sudah ditambang ya. Jadi 19 juta Bitcoin sudah ditambang ya. Nah, sisanya itu tentunya akan habis ya di tahun 2140. Ya, saya yakin Anda semua sudah memahami bahwa jumlah Bitcoin hanya 21 juta Bitcoin saja dan keterbatasnya jumlah inilah yang membuat harganya juga meningkat di masa depan. Ya, dan kita lihat sama-sama ya bahwa dengan hitungan 4 tahun sekali dan baru akan habis di 2140, itu artinya Bitcoin masih akan mengalami 29 kali halving lagi. Ya, artinya akan terjadi lagi sekitar 29 kali peningkatan harga dibandingkan hari ini di 2024 ya. Dan kita udah bisa lihat tadi siklusnya bahwa setiap 4 tahun sekali pasti akan mengalami kenaikan harga ya. Nah, lalu kita akan coba lihat kira-kira berapa harga di masa depan dan kira-kira di tahun berapa kira-kira saat yang tepat untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa daripada hadirnya Bitcoin. Kita akan lihat pertama perjalanan dari halving pertama dan yang pertama yang terjadi di 2012 ya. Anda bisa lihat tabel yang di bawah. Kita lihat persentase keuntungan dari halving ke halving adalah seperti ini. Di halving 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2008 saat pertama kali ada Bitcoin, terjadi keuntungan bagi penyimpan Bitcoin sekitar 4.500%. 4.500% itu artinya sama dengan 45 kali lipat keuntungan. Luar biasa ya. Kemudian di periode halving berikutnya ya, yaitu di 2016, kalau dibandingkan dengan halving sebelumnya yaitu 2012 dari sisi harganya, terjadi pertumbuhan harga 7.165%. Atau kita sebut saja sekitar 71 kali lipat. Lebih luar biasa lagi ya. Kemudian di halving berikutnya adalah 2020 jika dibandingkan dengan di 2016 di halving sebelumnya, terjadi peningkatan harga 2.972% atau sekitar 29 kali lipat ya dibandingkan halving sebelumnya. Dan yang terakhir di 2024 ini terjadi halving kemarin di bulan Mei, dibandingkan dengan 2020 halving terakhir, terjadi peningkatan harga Bitcoin 243,2%. Atau sekitar 2,4 kali lipat ya. Nah, sesuai dengan prediksi yang tadi saya sudah sampaikan, maka diprediksi bahwa di tahun 2026 nanti harga Bitcoin akan memasuki lagi masa musim dingin. Artinya akan mengalami penurunan dulu ya, dan akan kembali masuk kepada masa musim semi ya. Akhirnya di 2028 ya. Nah, di 2028 maka diprediksi itu akan menjadi kenaikan harga berikutnya daripada periode halving berikutnya. Dan tentunya Anda yang menyimpan Bitcoin di sebelumnya dan di 2008 Anda masih punya Bitcoin, tentunya Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya. Nah, tentunya berapa persen keuntungannya nanti ya, nanti kita akan coba prediksi lagi ketika 2024 sudah berakhir. Karena hari ini 2024 tentunya belum berakhir di akhir tahun ya. Jadi sekali lagi kita tadi sudah belajar sama-sama bahwa di 2028 akan terjadi musim semi daripada Bitcoin berikutnya dan akan terjadi lonjakan harga dibandingkan halving sebelumnya yaitu di 2024 ini tentunya ya. Nah, oleh sebab itu kita bicara target mengenai 4 tahun ke depan. Apa yang bisa Anda lakukan di 4 tahun ke depan agar Anda bisa melipat gandakan kekayaan Anda dari hadirnya Bitcoin siklus ini? Ya, sekarang saya akan coba perbandingkan. Mungkin beberapa dari Anda berpikir kalau begitu saya beli Bitcoin saja. Ya, Anda boleh mengatakan seperti itu, tapi saya ingin Anda mempertimbangkan untuk melakukan penambangan Bitcoin. Ya, karena dari tabel yang akan saya berikan ini, Anda akan bisa melihat perbandingannya, mana yang lebih menguntungkan antara Anda membeli Bitcoin atau Anda menambang Bitcoin. Misalnya Anda hari ini memiliki uang 10.500 USDT. Dengan contoh harga satu Bitcoin hari ini adalah 68.200 USDT. Jika Anda belikan Bitcoin, maka Anda akan mendapatkan
10.500 USDT dibagi 68.000 USDT, Anda mendapatkan 0,15 Bitcoin. Nah, tentunya dengan uang yang sama, Anda akan mendapatkan mesin gold atau kapasitas gold di iMine, yaitu dengan 679 terahash per second, ya. Dimana perkiraan kurang lebih rata-rata per hari Bitcoin yang Anda bisa koleksi adalah 0,00030 Bitcoin setiap harinya. Nah, tentu saja kita coba perbandingkan berapa banyak Bitcoin yang Anda bisa miliki dengan menabung dan menambang. Jika Anda menabung tadi atau langsung membeli Bitcoin, Anda tetap hanya memiliki 0,15 Bitcoin hingga kapanpun, kecuali Anda menambah beli lagi di tengah perjalanan. Artinya mau 1 tahun atau 4 tahun lagi di 2028 Anda tetap punya 0,15 Bitcoin. Namun ketika Anda menambang, Anda bisa lihat baik-baik. Berapa yang Anda dapatkan adalah 0,00030 Bitcoin dikalikan 1400 hari, maka Anda mendapatkan sekitar 0,42 Bitcoin. Tentunya jauh lebih banyak dibandingkan jika Anda membeli Bitcoin hari ini. Ya, dan sekali lagi, ini adalah tergantung daripada ilustrasi ini tergantung daripada hasil yang sudah diterima di masa lalu, ya. Nah, jadi saudara sekalian, sahabat sekalian, di halving berikutnya 2028, pertanyaan pentingnya, berapa Bitcoin yang Anda harus sudah pegang atau Anda punya? Ya, tentunya sekali lagi semakin banyak Bitcoin yang Anda miliki, Anda juga akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih dahsyat lagi di 2028, ya.